Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nadra Qurratul Aini dengan NIM 23101049. Saat ini saya aktif sebagai mahasiswa di kampus Tepik, Sumatera Barat. Yang saya hormati Bapak Dr. Zulhedi MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metode Penelitian Ulum Al-Quran dan Tafsir. Insya Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya sebagai tugas UAS pada mata kuliah Metode Penelitian Ulum Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, Judul proposal yang akan saya presentasikan adalah Fitnah dalam Al-Quran, Perspektif Said Qutb dalam Tafsir fi Zilal Al-Quran. Saya akan mulai dari latar belakang. Banyak ditemukan lafaz yang sama dengan makna dan maksud yang berbeda di dalam Al-Quran. Keragaman makna dan maksud dari lafaz-lafaz yang terdapat dalam Al-Quran mempunyai nilai tersendiri dalam memahami ayat-ayatnya. Salah satu keragaman makna dan lafaz yang terdapat dalam Al-Quran adalah pada kata fitnah. Contohnya yaitu dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Terjemahannya, ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 28. Lafaz fitnah pada ayat ini menurut tafsir Said Qutb fi Zilal Al-Quran yaitu Allah mengetahui bahwa ambisi terhadap harta dan anak-anak itu merupakan titik kelemahan paling dalam pada diri manusia. Oleh karena itu, dia mengingatkan hakikat pemberian harta dan anak-anak adalah untuk menguji dan memberi cobaan kepada mereka. Karena Allah hendak melihat apa yang diperbuat dan dilakukan seorang hamba terhadap harta dan anak. Apakah dia mau mensyukurinya dan menunaikan hak-hak nikmat yang diperolehnya itu. Maka fitnah atau cobaan itu bukan hanya dengan kesulitan, kesengsaraan, dan sejenisnya saja, tetapi fitnah itu juga bisa berupa kemakmuran dan kekayaan. Sedangkan makna yang berbeda terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau singkatan KBBI, mengartikan kata fitnah dengan perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud menodai nama baik dan merugikan kehormatan orang lain. Berdasarkan penjelasan uraian di atas, fitnah banyak memiliki arti dan tidak terfokus hanya kepada satu makna saja. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, saya merasa perlu adanya penelitian lebih lanjut lagi untuk mengetahui hakikat dari kata fitnah yang mana dalam Al-Quran dan di dalam pemahaman masyarakat Indonesia berbeda. Alasan penulis mengambil pandangan Said Qutb dalam tafsir fi Zilal Al-Quran adalah karena Said Qutb seorang ilmuwan sastrawan, novelis, pemikir Islam, aktivis Islam, dan ahli tafsir. Dan Said Qutb dalam menafsirkan Al-Quran menggunakan metode tahlili dengan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan secara runtut. Dan dapat dikatakan juga bahwa tafsir fi Zilal Al-Quran dapat digolongkan dalam tafsir adabi al-ijtimai atau tafsir berbasis sastra, budaya, dan kemasyarakatan. Karena background beliau yang merupakan seorang sastrawan yang mengerti akan keindahan Al-Quran, bahasa, serta nilai-nilai yang dibawa oleh Al-Quran yang memang kaya dengan gaya bahasa yang tinggi, maka oleh karena itu, saya mengambil judul ini yaitu Fitnah dalam Al-Quran, Perspektif Tafsir fi Zilal Al-Quran Said Qutb sebagai proposal skripsi saya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dipaparkan,
maka saya akan memfokuskan pembahasan melalui pernyataan berikut. Bagaimana penafsiran Said Qutb mengenai fitnah dalam kitab tafsirnya? Selanjutnya, batasan masalah. Agar pembahasan dalam proposal ini lebih terarah, maka penulis akan memfokuskan pembahasan melalui pernyataan berikut, yaitu A. Pengertian fitnah menurut Said Qutb dalam kitab Fi Zilal Al-Quran. B. Kata fitnah dan derivasinya dalam Al-Quran. C. Jenis-jenis fitnah. D. Penafsiran ayat fitnah yang bermakna ujian. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mengungkapkan pandangan Said Qutb dalam kitab tafsirnya Fi Zilal Al-Quran mengenai ayat-ayat yang membahas fitnah dalam Al-Quran. Lalu metode penelitian yang saya gunakan itu terdiri dari 3 macam. 1. Jenis penelitian yang berbasis library research atau penelitian pustaka. Yang kedua adalah metode tafsir yang saya gunakan adalah penelitian maudhu'i dalam kitab tafsir. Selanjutnya, nomor 3, sumber yang saya gunakan adalah sumber primer, yaitu tafsir Fi Zilal Al-Quran, dan sumber sekundernya yaitu pada berbagai kitab tafsir dan hadis sebagai penunjang penelitian. Di antaranya adalah tafsir Al-Munir, tafsir Fathul Qadir, dan kamus-kamus yang lain agar dapat memaknai secara tepat. Lalu, sistematika penulisan terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori yang terdiri dari gambaran umum tentang fitnah berupa pemaknaan tentang fitnah serta klasifikasi ayat-ayat tentang fitnah berdasarkan Makkiyah dan Madaniyah, asbab nuzul, dan tema atau isi kandungan ayat Al-Quran. Bab 3 memaparkan profil Said Qutb dengan membahas riwayat hidup Said Qutb, karya-karya Said Qutb, biografi tafsir Fi Zilal Al-Quran, metode dan corak tafsir Fi Zilal Al-Quran. Lalu bab 4 dijelaskan tentang keterkaitan makna istilah-istilah fitnah dan memaparkan analisa sudut pandang penafsiran Said Qutb terhadap makna fitnah dalam kitab Fi Zilal Al-Quran. Selanjutnya yang terakhir adalah bab 5, bab penutup. Baik, sekian presentasi proposal yang dapat saya terangkan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.